Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Digital Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syahid Makhlum Ibrahim, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250011627. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Al-Muhajirin Koja Jakarta Utara dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan demokrasi. Yang pertama, apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak apa ya. Oke, alhamdulillah tidak ada yang nggak masuk dan semuanya duduk berdasarkan kelompok. Baik, pelajaran yang lalu kita membahas tentang asuransi syariah, operasi syariah dan juga perbankan syariah. Apakah betul? Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita buat kesepakatan kelas, ya. Saya mohon tidak ada yang tidur, tidak ada yang ngobrol, ya, semuanya fokus pada belajar. Baik, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini semangat, kita melakukan yang namanya ice breaking. Semuanya silakan berdiri dan menghadap ke depan untuk belajar sedikit pelan. Nyalakan dulu fokusnya, ya. Oke, nyala. Ini gerakan tinju ya. Keluar keringat kalian? Semangat? Ini durasinya kira-kira 3 menit ya, supaya tidak ngantuk. Ya, mudah-mudahan kalian sudah tahu gerakan tinju ya. Oke, terima kasih dulu ya. Baik, mudah-mudahan gerakannya tadi kalian fresh ya, dan aliran darahnya menuju otak kalian lebih besar sehingga fokusnya juga lebih besar.
Baik, pada pagi hari ini ya kita akan belajar tadi larangan pergaulan bebas dan juga mendekati perbuatan zina. Baik, apa tadi Asyafin? Judulnya larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, kegiatan yang mendekati atau menjurus kepada perbuatan zina. Baik, sebelumnya kalian akan lihat dulu ya video yang ingin saya tampilkan. Mudah-mudahan kalian bisa melihat dan juga mencari iktibar. Perhatikan semua di depan. Fokus. Nanti saya minta dari kalian mengambil konklusi. Ya. Hai, aku Dia. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku yang selalu cerewet tentang apapun kepadaku. Dan betapa hancurnya hatiku ketika aku tahu hal terburuk itu menimpaku. Semenjak kejadian itu, aku selalu menghubungi dari para sahabat, dan aku selalu menghindar dari mereka, karena aku tahu mereka akan tanya apa yang terjadi padaku. Aku pun sadar hal ini tak selamanya aku tutupi, karena aku yakin semua akan terbuka padaku. Hingga aku putuskan untuk berpisah dengan para sahabatku yang baru kusadari mereka hanya terbaik. Baik, sudah jelas filmnya? Baik, coba saya ingin dari kalian masing-masing kelompok ya. Kelompok ini dulu nih. Coba Anissa, kira-kira apa konklusi intisari dari film itu? Atau apalah insightfulnya apa? Pesan atau apa? Coba bisa dibantu sama kelompoknya. Agak keras? Bisa membuat Merusak pertemanan. Ya. masa depannya kita. Merusak masa depan. Keras suaranya.
Boleh dibantu yang lain. Mungkin yang saya nangkep dari video tadi itu semua itu berawal dari perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan sebagai pacaran itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan di agama juga. Baik. Tidak dianjurkan. Ya. Ada lagi? Karena dari situ tuh dia terbawa arus dan mungkin melakukan hal-hal yang gak wajar Ya, dan wajarnya di sosial. Oke. Tepuk tangan untuk jawaban Anda. Ya. Setelah melihat video tersebut, ya, maka Bapak mencoba mengurai dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Ini ya. Oke. Variabel dari pembahasan kita dua ya. Pertama, menjauhi pergaulan bebas. Yang kedua, dilarang mendekati zina. Oke. Coba baca yang di depan. Panas. Kita membahas yang pertama dulu ya, tentang larangan mendekati zina. Ya, Allah berfirman dalam Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan redaksinya Allah. Ya, bukan berbuat tapi mendekatinya saja tidak boleh. Memang masa-masa seperti kalian itu masa-masa penasaran. Betul? Ya, masa-masa dimana ingin coba. Pak, kayaknya saya enak banget ya kalau nggak punya pacar ya. Tadi seperti di video. Kamu iri ya? Nggak ada yang WA-in kamu ya? Nah, bener nggak? Nah, coba diulang apa yang saya omongkan dari dalilnya ya. Tidak ada yang hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Innahu kana wa sa'a sabila. Baik, itu dari surat Al-Isra ayat 32. Coba Fatimah bisa sekarang ikutin kata-kata saya dari Quran ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Lanjut. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ulangi. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Waliyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ta'ifatun minal mu'minin. Baik, coba di apa namanya? Bisa. Coba dibaca artinya, Rafa Ibrahim. Gak kelihatan? Kamu? Ya, coba. Pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah Masing-masing. Kelihatan? masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama
hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Oke, saya lupa juga bahwa tujuan belajar kita pada pagi hari ini yang pertama menganalisis surat Al-Isra ayat 32 ya, dan juga surat An-Nur ayat 2. Artinya ini berkaitan nih. Setiap permasalahan kita berpikir pasti kepada kitabullah, kitab Allah. Apa sih tuntutannya ini? Ya. Oke, selanjutnya lihat kan? Ini analisis kandungannya, ya. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya ialah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Oke, yang pertama biasanya berawal dari kenalan. Pak, kenalan emang nggak boleh Pak? Boleh, ya. Tapi ada batasan dan kewajarannya. Paham? Kita namanya kita hidup muamalah itu pasti mau gak mau ada lawan jenis, betul nggak? Seperti kelas ini ada laki-laki ada perempuan, ya. Lihat, memandang perempuan yang bukan mahramnya, artinya mahram itu yang haram dinikahi. Nih, ya kalau kalian memandang, ya biasa aja, sebatas melihat gitu ya, tidak dilihati gitu kan, lalu sama setan dihiasi keindahan itu, jadi mikirnya kemana-mana, ya. Selanjutnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini sering terjadi, ya. Sering terjadi berdua, ya. Oke, selanjutnya berpakaian tidak menutup aurat. Alhamdulillah, siswa-siswi SMA Muhajirin berpakaian menutup aurat. Ya, kita paling cerewet kalau ada nggak disuruh kan nggak pakai kerudung kan, ya. Dan juga bajunya juga jangan ketat ya, memperlihatkan lekukan tubuh. Nah ini yang terakhir, ini yang tidak bisa dikontrol, melihat film yang mengumbar aurat. Ya, ini biasanya, ini kalian sudah paham teknologi. Kalau kalian sering melihatnya seperti itu, maka algoritma dari medsos dan semuanya pasti menjurus ke arah itu. Baik, coba Putri, ya. Apa saja nih analisis dari 4 ini, coba dibacakan dari A, yang A saja, coba bacakan. Ya, yang A. Kalian mau baca nggak? Ya coba. Menjauhi segala sesuatu yang bisa menyerang kebenaran kepada Islam. Oke, yang pertama. Memandang perempuan yang bukan mahramnya. Berduaan dalam bersama mahramnya. Ya. Berpakaian tidak menutup aurat. Ya. Melihat film yang mengumbar aurat dan Oke. Ya, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Perhatikan, kita nggak pernah tahu perbuatan itu buruk atau enggaknya kalau sudah terjadi. Nih, zina terbagi dua. Yang pertama zina muhson dan ghairu muhson. Maksudnya apa? Muhson itu seperti kalian, ini belum pernah menikah, lalu kalian berzina. Apa hukumannya? Berat juga, didera 100 kali, ya, dan diasingkan. Makanya pernah kalian lihat film orang zina dikeluarin dari kampungnya, cuma diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan yang muhson, yang udah menikah, ini ibaratnya begini, dia udah nikah kok masih zina, lebih berat aja berat, ya. Apa hukumannya? Dirajam. Apa itu rajam? Ya, seluruh badan kita dikubur, lalu kepalanya disisain dari lempar batu sampai mati. Paham? Kenapa berat hukumannya? Belum nikah. Ya, kalau belum nikah mungkin Allah masih melihat, oh iya karena belum nikah nih, makanya berzina nih. Tapi kalau udah nikah berzina itu, ya, baik, ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang ada
project ya, project. Nanti ini manfaat dan hikmahnya sebelum kita project kita bacakan dulu ya. Perhatikan yang terjadi. Manfaat dan hikmah menjauhi berbuat bebas, terhindar dari penyakit kelamin. Kalian tahu penyakit HIV/AIDS? Itu dari mana nak? Hubungan suami istri ya, yang gonta-ganti. Paham? Tuh HIV, perbuatan dosa, penyakit kelamin, nama baik keluarga hancur nggak? Makanya kalau kamu di sini mikir dulu ya, apalagi kamu keluarganya terhormat yang di jabatan ini, kamu di sini masya Allah hancur nama keluarganya ya, aib dan memalukan. Baik, selanjutnya di sini tidak selesai sampai sini saja. Perbuatan zina ini harus dikampanyekan, harus digaungkan, karena kalau tidak kita diam saja, tidak ada yang mengkampanyekan nggak boleh ini ya, nanti perbuatan itu kan merajalela. Karena itu berkelompok silahkan ya membuat kampanye terkait tentang itu. Ini diperhatikan ya, diisi supaya kalian bisa mengkampanyekannya baik di sini dan di media sosial, bahwa SMA Al-Muhajirin memerangi sangat besar terhadap kampanye tentang zina ini ya. Ditulis juga ininya ya. Nanti yang maju pertama kelompok laki-laki ya, pertama. Oke, nanti yang kedua kelompok sini tengah, yang ketiga kelompok ini Fatimah, Anissa, Himna, dan Soca ya. Dijabarkan juga, dipaparkan apa saja tadi kampanyenya. Kamu juga dibagi nanti mau makan mau ya. Oke. Ini kalau lagi belum ditukar yang udah dulu. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sudah? Sudah? Baik. Kalau sudah silahkan maju untuk presentasi. Semuanya silahkan maju ke depan. Dibawa itunya apa namanya, kertasnya. Perkenalkan diri kalian ya, ke depan di sini. Oke. Ketua kelompok siapa? Oke, kalian silakan. Saya dari kelompok A, B, C. Kamu A. Anggota saya adalah saya akan mempresentasikan tentang A. Silakan. Diperhatikan ini ya. Udah, nanti loh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya nama saya Fadil Muhammad. Saya Syafiati. Saya Andre Indonesia. Dan saya Ahmad Faras. Berdirinya kelompok pertama saya ini akan menampilkan sebuah presentasi yang dimana akan membacakan pengalaman setelah mempelajari materi tadi ini. Jadi sebagai motivasi kita sebagai generasi ke depan untuk tidak melakukan zina, karena berbuat zina sangat dilarang oleh Allah. Lalu kami akan membacakan pengertian dari hindarilah pergaulan bebas itu. Pertama-tama akan dibacakan oleh Faras. Untuk Ya. Nah, untuk pergaulan bebas itu apa
apa sih pergaulan bebas itu? Nah, pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada remaja dan disarankan memilih pergaulan positif untuk masa depan yang lebih baik. Baik. Lanjut. Masih lagi. Lalu setelah itu akan saya dibacakan oleh saya mengenai dampak buruknya, yaitu apa dampak negatif pergaulan bebas. Jadi dampaknya itu adalah depresi, kecemasan dan stres, penurunan harga diri dan rasa percaya diri, perilaku antisosial dan agresif, lalu yang terakhir adalah sulit berkonsentrasi dan belajar. Ya. Yang lainnya. Silakan. Lalu setelah itu akan dibacakan faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas oleh Asati. Ya. Faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas adalah pengaruh teman sebaya. Ya. Dan yang pertama itu, dan yang kedua adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang kedua orang tua. Ya. Yang ketiganya adalah kurangnya pemahaman atau literasi tentang bahayanya pergaulan bebas. Ya. Yang keempatnya adalah tekanan sosial untuk mengikuti tren yang tidak sehat. Oke, trennya tidak sehat. Ada lagi? Terakhir. Sudah sampai segitu aja. Baiklah yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Selanjutnya kelompok B, silakan maju. Silakan di tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah keras suaranya ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Rizka. Nama saya Kanza Fauzia Azhara. Ya. Saya Masyarakat Fauzia. Teman-teman, kali ini kami mau membahas tentang teori pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas itu berlaku yang sesuai norma dan aturan. Ya. Termasuk dengan yang juga bertanggung jawab. Kalau zina sendiri itu hubungan dua orang yang jelas dilarang dalam agama Islam. Ya. Intinya, keduanya bisa bikin kita jauh dari keagamaan dan kesesakan. Ya. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas itu banyak, misalnya suka pura-pura, nggak mikirin moral, melanggar norma, sampai mengabaikan masa depan. Dalam Al-Quran, Allah dan Rasul kita di surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatal wa sa'a sabila. Maka itu janganlah kamu mendekati zina, karena itu perbuatan yang keji dan tidak baik. Jadi kita harus hati-hati dan jaga diri biar nggak terjerumus ke hal-hal yang dilarang. Oke, baik. Nah guys, pergaulan bebas itu bisa bikin orang turun, stres, kena penyakit, prestasi turun, dan bikin hubungan gak sehat antara keluarga ataupun pertemanan. Oh iya, kata zina itu bisa diingat seperti ini. Zina itu zalimi diri sendiri, itu incaran setan, itu nista kehormatan, itu akibatnya Islam. Makanya, yuk sama-sama kita jauhi pergaulan bebas dan jaga kehormatan diri sendiri. Lagi. Pengalaman setelah mempelajari materi hari ini, jauhi pergaulan bebas dan zina, kita jadi lebih sadar pentingnya menjaga diri dan bergaul agar tidak terjerumus ke hal yang dilarang agama. Kita juga jadi lebih hati-hati dalam berteman dan selalu berpegang pada norma serta aturan agama Islam. Tepuk tangan semuanya. Ya. Dulu. Oke. Terakhir kelompok C. Ya. Terima kasih kalian telah membuat presentasi dan makalah, poster ya. Selalu kampanyekan terus kampanye zina anti pergaulan bebas, dan semuanya harus menjadi kampanye seorang yang memberi motivasi anti zina dan anti pergaulan bebas terdepan, khususnya SMA Al-Muha, SMA Islam, dan wajib menggaungkannya terus baik dari diri maupun secara komunitas ya, jadi komunitas kita Islam. Baik, selanjutnya ada tugas individu
ya. Silakan dikerjakan tugas individu ini ya di kertas masing-masing atau di buku ya. Nanti saya akan bisa dikumpulkan, kasih nama ya. Oke. Alhamdulillah. Anissa Maharani, Anissa Dinesa Sveca. Ada lagi? Oke. Kampa Ibrahim. Putri belum. Itu Fatimah belum. Fadel belum. Paras belum. Nasafi belum. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nanti saya minta 1 atau 2 dari kalian ini ya, menghafalkan dari sini ya. Sudah yang hafal. Nah ini hafal. Lebih baik lagi sama arti. Ada. Dua lagi. Dan baik ya, coba Ilna berdiri kepada dalil larangan berzina. Ayatnya mati. Ya. Aku sudah mengucapkan adalah seorang pembuat keji dan suatu barang. Oke, terima kasih Alis. Kalau Islam dulu. Coba yang lagi-lagi Asyafi. Ya. Diri. Oke, kelompok ini Anissa, turun diri. Oke, selanjutnya refleksi ya. Refleksi. Setiap kelompok silakan refleksikan kira-kira apa yang kalian dapat dari pelajaran ini setelah saya terangkan dari diskusi kelompok ya. Dari kelompok laki-lakinya ini, mewakilinya saya belajar ini jadi A, B, C juga membacakan Rash. Setelah mempelajari materi hari ini ya, pengalaman yang didapat itu bisa berupa motivasi kita sebagai generasi ke depannya ya, untuk tidak melakukan zina karena perbuatan zina sangat dilarang oleh agama.
Terima kasih kelompok A, kelompok B silakan dibaca. Kita sudah masuk di penghujung pelajaran kita. Saya tarik kesimpulan bahwa perbuatan melakukan pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu apa saja kiat-kiatnya? Yang pertama adalah sibukkan diri kalian dengan sesuatu yang positif. Ya, manakala pikiran dan hati kalian sibuk dengan sesuatu yang positif, maksudnya apa Pak? Di kelas, ya di kelas kerjakan. Hari ini apakah sudah mengerjakan PR semuanya? Kalau belum dikerjakan, ya. Kalau bisa ikut ekskul semuanya, sibukkan diri kalian dari bangun tidur menjelang mau tidur. Insya Allah energi kalian habis untuk positif. Ini berkebandingan terbalik. Manakala kalian males Pak, saya ikut ekskul. Akhirnya setelah pulang sekolah bingung mau ngapain. Disitulah setan masuk. Ya, kamu ini kenalan sama ini nih. Ya, kamu ini akhirnya ya. Siswa yang bagus, yang produktif itu sampai-sampai kalian itu jarang mengambil karena banyak tugas-tugas yang kalian ingin kerjakan. Ya, ketika energi sudah habis, tinggal istirahat. Ya, kalian juga sudah tahu dampak-dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, ya, kena penyakit. Yang kedua, kalau sudah terlanjur, kalian masa depannya hancur. Yang ketiga, mau sekolah, malu. Ya, yang keempat, ya keluarga pun ikut malu. Kalian jadi asing walaupun hidup di tengah-tengah keluarga karena dampak aib yang kamu buat. Maka dari itu teruskan kampanyekan anti zina. Ya, bila mana ada teman yang pacaran tadi seperti video, ingatkan. Walaupun kalian ketika mengingatkannya kalian dihina dicaci, lebih baik dihina dicaci daripada masa depan teman kamu tidak terselamatkan. Ya, itu dari saya pesan-pesannya. Mudah-mudahan kalian semuanya menggapai cita-citanya, ya, tidak terhalang oleh tadi kegiatan negatif dan semuanya lulus di tahun 2026 atau 2027. Umumipun kita tutup pelajaran pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.